Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Setahu saya khilafah tidak diperbolehkan di Indonesia ya, karena Indonesia menganut paham demokrasi dan menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun sudah disahkan bahwa khilafah ataupun HTI, pemahaman-pemahaman khilafah dilarang di Indonesia, saya heran sahabat, kenapa masih ada ya ulama-ulama ataupun ormas-ormas yang masih bersuara agar tegaknya khilafah di Indonesia, seperti video ini. Sehingga seluruh kaum muslimin ini menyadari betapa wajibnya kaum muslimin ini bersatu dalam sistem kekhalifahan Islam. Sehingga kejayaan Islam seperti yang pernah berjaya selama 1300 tahun, kembali Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kita berharap kepada seluruh penguasa negeri ini untuk segera menyadari bahwa kesatuan ini wajib secara mutlak, dan siapapun yang menolak kesatuan ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladahim farihun. Allah mengancam orang-orang yang berpecah belah itu diancam musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada seluruh kaum muslimin di dunia ini, di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, segera merapatkan diri dalam kekhalifahan Islam, khilafatul muslimin. Dan kami berharap kepada penguasa negeri ini segera membebaskan beliau, Khalifah Amirul Mukminin, agar bumi ini, ya, negeri yang kita cintai ini menjadi negeri baldatum thayyibatun warabbul ghafur. Insyaallah. Bahkan beberapa ulama masih ada juga yang menyerukan tegaknya khilafah. Salah satu pernyataan dari Ustadz Abdul Somad Batubara. Khilafah itu politik Islam. Jangan mencela, apalagi sampai memaki syariat yang berupa khilafah atau kepemimpinan dalam Islam. Khilafah itu kulturnya sunnah. Khilafah adalah ajaran Islam. Contribution in the Khilafah is the glorious Quran. And who can write the constitution better than our Creator? Khilafahnya ajaran Islam kok ditolak? Empat mazhab sepakat bahwa dalam Islam ada ajaran khilafah. Khilafah ini adalah merupakan sistem yang digariskan oleh baginda Rasulullah SAW. Di masa khilafah Islam yang muncul dari berbumi adalah harta kekayaan tersimpan dan tersembunyi. Itu janji Allah. Puncak perjuangan kita adalah tegaknya syariat Allah di negeri yang kita cintai ini, dan tegaknya khilafah Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Itu khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Bapak Ibu, ajarkan ke anak-anak sekarang, hai ananda, mesti ada dalam keyakinanmu berbaiat kepada khilafah. Mesti ada dalam keyakinanmu akan ada orang yang akan memimpin semesta alam. Kalau tidak, dia akan mati dalam mati jahiliyah. Oleh sebab itu, kita yang mengajarkan saat ini kita lakukan, maka insya Allah walaupun kita mati, dia tetap mengalir sebagai amal jariah. Sebenarnya pemahaman khilafah ini bukan hanya muslim yang menolak sahabat, tetapi banyak juga saudara-saudara muslim. Karena khilafah jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, menjadikan seorang khalifah menjadi pemimpin sebuah negeri di negeri Indonesia ini. Karena kita tahu sahabat, pejuang-pejuang bahkan pahlawan-pahlawan di negeri Indonesia ini bukan hanya dari kalangan muslim. Walaupun Indonesia ini merupakan mayoritas penduduknya agama muslim, tetapi negeri kita bukanlah negeri Islam sahabat, atau negeri khilafah. Makanya dan hampir semua ulama-ulama, bahkan banyak umat muslim menolak keras khilafah. Jadi kita juga yang non muslim ya pasti menolak khilafah. Bagaimana negara-negara ataupun kota-kota yang menjunjung khilafah ataupun syariah, belum ada yang menunjukkan sebuah perdamaian atau menghormati perbedaan, menghargai, bahkan menjadikan sebuah negeri yang damai untuk semua kalangan agama, suku maupun ras. Oke, kita lihat apa kata para
ustadz dan ulama, sahabat. Myanmar ribut dengan orang Rohingya. Sekarang orang Uighur ribut dengan orang Cina. Sejak dulu Cina mana ribut masalah agama. Cina itu tidak ngurus agama apapun hidup di Cina silahkan, yang penting tidak membuat rusuh negara. Tapi begitu banyak sekali orang-orang Uighur dari Xinjiang yang kemudian terlibat dengan terorisme internasional, mereka mulai berbicara tentang kemerdekaan Xinjiang. Ya sama dengan ketika bendera khilafah ditegakkan untuk bikin negara di dalam negara Indonesia, itu pun dipukul sama pemerintah Indonesia. Yang di Cina juga dipukul sama pemerintah Cina. Yang di Myanmar dipukul sama pemerintah Myanmar. Lo itu kan sama. DITI di Jawa Barat dipukul habis sama Bung Karno. PKI yang bawa ke kiri juga dipukul habis sama Bung Karno. Loh, makanya jangan membuat negara dalam negara. NII juga dipukul sama Pak Harto. Lah ini loh, kita ini kadang kalau nggak ngerti urusan. Nah itu semua dulu yang selalu dibicarakan oleh Gus Dur. Makanya kalau sampean pengen tahu kenapa Gus Dur itu pembicaraannya selalu aneh menurut beberapa orang, karena beliau seorang ulama yang mengerti persis bahwa persoalan ulama itu bukan persoalan yang dipertanggungjawabkan di dunia, tapi sampai dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, Ahmadiyah dilindungi oleh Gus Dur. Ya Gus Dur ini kepala negara, presiden yang harus melindungi seluruh rakyatnya. Mau PKI, mau apa, mau Ahmadiyah, mau NU harus dilindungi. Yang ributin Gus Dur karena melindungi Ahmadiyah, dia nggak ngerti bahwa Gus Dur adalah presiden Republik Indonesia. Contoh, supaya jangan kaget, cepet contoh supaya jangan kaget. Negara Afghanistan, dengar suka lihat di TV, lihat berita, 100% muslim. Satu orang saja non muslim nggak ada, muslim semua. 7 suku, 99% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Imam Hanafi. Tarekatnya Naqsabandiyah, 1% Syiah. Perang saudara wis 40 tahun, paten-patenan sesama Islam, bom-boman, pasar dibom, sekolahan dibom, rumah sakit dibom, masjid dibom. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, Profesor Burhanuddin Rabbani, keluaran Mesir, apal Quran, Al-Azhar, dipateni presidennya. Sampai sekarang bom meledak terus. Ayo, agamanya Islam tuh. Sampean kepengin ingin jalan ke Afghanistan, ingin? Coba tuh. Berarti martabat bangsa ini bukan agamanya, akhlak. Islam semua tuh. Ingin nggak? Ayo jalan-jalan yuk, persir yuk ke sana yuk. Ingin? Setornya awal apa? Ya, sahabat yang terkasih, saya cukup heran sekali ya bagaimana ketegasan daripada pemerintah. Jelas-jelas pemerintah sudah melarang keras organisasi khilafah atau pembentukan khilafah di negeri ini. Kita mengetahui bagaimana ketika organisasi PKI itu dilarang, tidak ada yang boleh menunjukkan aksi-aksi PKI ataupun seruan-seruan tegaknya negara komunis di Indonesia ini. Ketika organisasi tersebut dilarang, sudah pasti pemerintah ikut ambil andil ya, bergerak untuk menghambat orang-orang yang menyerukan organisasi tersebut. Tetapi khilafah ini saya melihat ketika dilarang pun oleh pemerintah, mereka masih saja menyerukan, masih bebas gitu ya, masih banyak yang berani menyerukan tegaknya negara khilafah di negeri Indonesia yang tercinta ini. Saya melihat pemerintah belum ada melakukan aksi-aksi tegas kepada orang yang masih menyerukan tegaknya negara khilafah di negeri ini. Ya, mereka masih berbicara seperti yang tadi ya. Ya, masih berkoar-koar mereka, bahkan kalau kita melihat aksi-aksi tersebut masih terjadi. Bagaimana jika aksi PKI
terjadi, masih ada orang yang menyerukan ya, itu sudah pasti sahabat berbeda perlakuannya. Sebagai organisasi terlarang ya harus perlu sahabat yang terkasih pemerintah ikut ambil andil. Saya kok jadi curiga ya, jangan-jangan masih banyak yang paham khilafah, oknum-oknum penegak hukum ataupun oknum-oknum pemerintah yang ada di Indonesia ini. Mereka sudah terpapar khilafah begitu, makanya dibiarkan. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan berkati, shalom.